Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga diharokatin. Qila li Muhammad ibn al-Hasani rahimahullahu ta'ala ala tusannifu kitaban fi zuhdi ala tusannifu kitaban fi zuhdi qala sannaftu kitaban fil buyu'i yakni az-zahidu man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Bismillahirrahmanirrahim. Qila diucapkan, diceritakan atau diucapkan ya, dikatakan, dibilangin gitu. Qila diucapkan kasaha li Muhammad ibn al-Hasani ka Syekh Muhammad bin Al-Hasan. Syekh Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Rahimah bugi baparinan rahmatuhu ka Syekh Muhammad saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Syekh Muhammad bin Hasan dibilangin apa? Ala tusannifu nah henteu ngarang anjeun. Ala tusannifu nah henteu ngarang anjeun kitaban kana hiji kitab fi zuhdi dina nerangkeun zuhud. Fi zuhdi dina nerangkeun zuhud. Qala ngadawuh saha Syekh Muhammad bin Al-Hasan. Qala ngadawuh saha Syekh Muhammad bin Al-Hasan, sonnaftu ngarang abdi. Sonnaftu ngarang abdi kitaban kana hiji kitab. Kitaban kana hiji kitab fil buyu'i dina ngajelaskeun jual beli dagang. Fil buyu'i dina ngajelaskeun jual beli, hukum dan tata cara jual beli dagang. Yakni ngamaksud saha Syekh Muhammad bin Al-Hasan, yakni ngamaksud saha Syekh Muhammad bin Al-Hasan az-zahidu ari jalmi anu zuhud. Az-zahidu ari jalmi anu zuhud man eta jalma. Az-zahidu ari jalmi anu zuhud man eta jalma. Man eta jalma yataharrazu anu ngajaga diri saha man. Yataharrazu anu ngajaga diri saha man. Ngajaga tina naon anis syubuhati tina pirang-pirang perkara anu syubhat. Anis syubuhati tina pirang-pirang perkara syubhat wal makruhati sareng pirang-pirang perkara anu makruh. Wal makruhati sareng pirang-pirang perkara anu makruh dina naon fit tijarati dina perdagangan, dina pirang-pirang dagang tegasna dina perdagangan. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qila diucapkan kasaha li Muhammad ibn al-Hasani ka Syekh Muhammad bin Al-Hasan rahimah mugim tetap maparin rahmatuhu ka Syekh Muhammad bin Hasan saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Naon cenah ala tusannifuna henteu ngarang salira kitaban kana hiji kitab fi zuhdi dina nerangkeun zuhud. Qala ngada usaha Syekh Muhammad bin Hasan, sannaftu ngarang abdi kitaban kana hiji kitab fil buyu'i dina jual beli,
Yani ngamaksud sa Syekh Muhammad bin Hasan az-zahidu ari jalma anu zuhud man eta jalma ya taharrazu anu ngajaga diri saha man ani syubuhati tina pirang-pirang perkara anu syubhat wal makruhati sareng pirang-pirang perkara anu makruh fit tijarati dina pirang-pirang dagang dina perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Al-Hasan. Beliau ini adalah salah satu ulama fikih yang bermazhabkan fikih Imam Hanafi. Beliau pernah ditanya, "Ala tusannifu kitaban fi zuhdi?" Syekh Muhammad, kamu enggak ngarang kitab tentang zuhud? Jawaban beliau apa? Sannaftu kitaban fil buyung. Saya udah ngarang tuh satu kitab yang menjelaskan tentang jual beli. Loh, zuhud itu kan apa? Zuhud itu tidak mencintai dunia lah. Orang yang zuhud itu udah nggak cinta dunia. Bukan nggak punya, bukan nggak mencari, tapi tidak mencintai dunia. Orang yang zuhud itu orang yang tidak mencintai. Nah, Syekh Muhammad bin Hasan itu ditanya, Syekh Muhammad, kamu enggak ngarang satu kitab tentang zuhud, tentang kitab yang menjelaskan tentang tidak mencintai dunia. Jawaban beliau apa? Udah tuh, saya ngarang kitab tentang jual beli. Loh, ditanya tentang tidak mencintai dunia, kok malah menjawab tentang jual beli. Memang Syekh Muhammad bin Hasan itu konon cerita, beliau itu seorang pebisnis besar, terus setelah kaya belajar ke Imam Abu Hanifah dan menjadi seorang yang alim. Nah, oke lah, Syekh Muhammad bin Hasan itu adalah seorang pebisnis. Terus yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Hasan, az-zahidu may yataharrazu anisyubuhati wal makruhat. Orang yang zuhud itu, orang yang tidak cinta dunia itu, orang yang menjaga dirinya supaya tidak makan, tidak mengambil harta yang syubhat dan juga yang makruh. Kalau tidak mengambil yang syubhat dan yang makruh, apalagi yang haram, udah betul-betul dijauhkan dari dirinya. Maksudnya gimana? Syekh Muhammad bin Hasan adalah seorang pebisnis. Maka ilmu yang wajib dicari dan dipelajari oleh seorang pebisnis adalah ilmu yang berhubungan dengan gitulah nak. Kalau nanti kalian Allah takdirkan misalnya jadi seorang dokter, maka kalian harus belajar, harus mempelajari, mencari ilmu seorang dokter yang baik itu gimana. Mohon maaf, dokter yang enggak cuman yang penting banyak pasien, dokter yang penting banyak enggak. Tapi dokter yang memang betul-betul lillahi ta'ala. Dokter yang memang betul-betul mengobati orang, itu betul-betul menolong orang. Kan Imam Syafi'i pernah bilang, al-ilmu ilmani, at-tibbu wal-fiqhu. Al-fiqhu wat-tib. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu yang pokok itu dua, yang penting itu dua, ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Al-fiqhu lil adyan wat-tibbu lil abdan. Misalnya kalian nanti jadi seorang dokter yang zuhud itu gimana? Dokter yang memang enggak ngobatin pasien asal-asalan, enggak cuma nyari uang gitu lah. Misalnya nanti sekalian menjadi seorang pejabat yang zuhud itu gimana? Pejabat yang baik itu gimana? Maka pelajarilah seorang pemimpin itu seharusnya gimana. Dulu Kanjeng Rasul menjadi pemimpin itu gimana sih? Yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana sih? Yang diajarkan oleh Al-Quran itu bagaimana? Itu. Jadi yang namanya ilmu hal yang harus dan wajib kita pelajari itu ilmu yang memang berhubungan dengan kita dan yang kita butuhkan. Disesuaikan dengan profesi dan kesibukan kita masing. Itulah. Jadi sekali lagi berawal dari hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Tidak kemudian semua ilmu fardu kita pelajari, nggak bakal mampu kita. Tapi mana ilmu hal yang harus kita utamakan? Apa itu ilmu hal? Ilmu hal yang kita butuhkan dan yang berhubungan dengan profesi kita. Gitu. Makanya Syekh Muhammad bin Al-Hasan di saat ditanya, kenapa kamu ngarang tentang zuhud nggak? Udah, katanya, aku ngarang tentang zuhud, yaitu tentang jual beli. Loh, kok begitu? Ya, karena kata Syekh Muhammad bin Hasan, orang yang zuhud itu orang yang menjaga dirinya dari harta yang makruh dan juga yang syubhat. Berarti apalagi yang gitulah. Dan itu disesuaikan dengan apa? Sekali lagi, profesinya. Kalian nanti misalnya punya usaha. Usahanya tentang apa nih? Tentang nanti sebelum usaha dicari dulu, ini usaha saya kalau begini bahaya nggak nih ke orang nih? Kayak misalnya jualan makanan. Kan orang hebat itu, orang sakti itu ya orang Indonesia. Genderuwo dijual. Kuntilanak juga. Seblak kuntilanak. Bakso genderuwo. Nasi goreng iprit. Semacam-macam. Nah, ini kita jualan makanan jangan asal cuman laku. Tapi bagaimana nanti untuk kesehatan orang? Ini kalau orang terus-terusan makan makanan yang kita bikin nih, kita jual nih, sehat apa enggak? Itu kan harus dipikirkan. Nanti kalau hanya cuma laku terus bikin orang enggak sehat, itu mungkin syubhat atau bahkan mungkin sampai makruh atau bahkan haram gitu. Jadi sekali lagi, Syekh Muhammad bin Al-Hasan mencontohkan bahwa az-zuhud itu adalah tentang jual beli. Karena memang beliau adalah seorang pebisnis. Berarti nanti juga kalian harus mempelajari di saat kalian nanti jadi apa? Jadi dokter. Kemarin ada yang bilang ke apa yang jadi dokter. Sok pelajari ilmu tentang dokter. Nanti jadi pejabat. Sok pelajari tentang ilmu tentang pejabat. Nanti kalian jadi pebisnis juga. Nanti kalian misalnya jadi pekerja. Pokoknya kerja ke pemerintah, kerja ke orang lain. Bagaimana itu? Ya, sampai waktu dulu pernah ada teman datang, Gus, saya ini kerja di satu perusahaan, tapi di luar jam kerja, saya punya pekerjaan lain. Ini gimana nih? Tapi pekerjaan dan tugas saya di perusahaan saya nggak keganggu. Apa nanti gaji saya nggak kemudian jadi syubhat, katanya. Atau saya usul aja ke atasan saya biar gaji saya dikurangi. Itu orang baik begitu. Orang baik itu begitu. Jadi intinya carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan niatkan dapat ilmu, terus berusaha untuk memanfaatkan dan mengamalkan ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Al-Fatihah.